menikah itu seorang wanita 16 tahun, seorang laki-laki 19 tahun. Tapi ada pasal lagi yang mengatur dia boleh menikah, artinya boleh melakukan perbuatan hukum manakala perbuatan hukum sendiri tanpa izin orang tua apabila dia berumur di atas 21 tahun. Itu ada pasalnya semua. Negara ini cukup tertib mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara. Kalau tidak kan artinya yang pas si nota pembelaan dibacakan dengan Krisata, dia menceritakan kronologis bagaimana Hilda tuh kabur dari rumah kontrakan dia, kan artinya ada pernikahan. Kalau Hilda sendiri kan dia udah divonis hakim adanya pernikahan. Kalau tanggapan dari Hilda seperti apa sih? Apa ya? Aduh, sebenarnya Hilda males ya nanggepin apa sih? Hilda sih terus terang belum tahu, belum lihat juga gitu nota pembelaan dia seperti apa. Cuman sedikitnya Hilda udah dengar gitu. Buat Hilda sih itu semua halu, itu aja. Gak mau banyak ngomong. Berarti dalam artian tetap kokoh ini tidak ada pernikahan ya? Ini tidak ada. Kalau misalnya bahwa ada salah satu pihak yang merasa, ya silakan Anda proses, Anda buktikan. Jadi kasus pidana beda dengan kasus perdata. Jadi kalau kasus pidana itu juga menilai sebuah perkawinan yang menjadi ruang lingkup keperdataan, ya saya tidak akan berkomentar. Tapi di dalam sebuah kasus pidana itu adalah tentang sebuah perbuatan yang diatur yang harus memenuhi unsur-unsur pidana. Makanya tentang bagaimana itu putusan pengadilan, yaitu menjadi independensi hakim, kami hormatin, tapi ada upaya hukum yang diatur oleh KUHP. Nah, upaya hukum itu wewenangnya bukan di tangan kami, di tangan jaksa penuntut umum, seperti itu. Nah, selama belum final. Berarti dari harapannya Hilda sendiri atau dari pihak kamu sendiri menginginkan agar pihak kejaksaan ada upaya hukum lain. Anda bertanya dengan sana, karena saya berbicara hukum, berbicara KUHP. Artinya di KUHP itu ada upaya-upaya hukum. Misalnya begini, orang diputus di dalam pengadilan negeri, tapi putusannya itu tidak bebas. Upaya hukumnya itu banding. Ini itu orang itu diatur. Nah, pasal-pasal inilah yang saya sampaikan. Karena saya tidak mempunyai wewenang. Abang menyampaikan ini, berarti kan abang berharap agar ini tidak. Soal harapan itu kan urusan perasaan. Kalau perasaan jangan diwawancarai. Ya. Karena saya berbicara hukum bukan perasaan, hitam putih. Jadi kalau Anda tanya perasaan saya, malah bingung saya menjawab. Karena bukan bagian saya untuk menjawab masalah. Kita sudah bicara perasaan, tapi abang berharap akan adanya upaya hukum dari kejaksaan untuk melanjutkan ini gitu. Kalau kita bicara ketika seseorang bersalah, berarti kan tersangka atau terdakwanya mengajukan banding, betul kan? Nah, ketika ini diputus bebas, mungkin kan berharap agar kejaksaan melanjutkan. Saya berbicara ada aturan yang mengatur. Nah, kewenangan itu ada di tangan jaksa. Saya tidak bisa mengintervensi jaksa, begitupun kami tidak bisa mengintervensi siapapun para penegak hukum. Proses ini ada aturannya. Nah, aturan ini itu menjadi urusan mereka, bukan menjadi kewenangan kami. Kalau kewenangan saya bisa nyatakan sekarang. Misalnya ini kasus perdata, saya bisa ngomong sekarang. Bang, dan Hilda, tadi pas vonis, kan tadi sebelum sidang kalian berdua ada kan? Terus pas sidang dan sampai di vonis, dari sidang mulai sampai di vonis, nah, itu selesai, kalian berdua tidak ada. Nah, ada yang bilang kabur. Itu gimana tuh bang? Kalau kabur sih enggak ya. Jadi memang kami ada di tempat sana. Nah, di saat saya datang tiba-tiba masuk telepon dan saya harus ke daerah Jakarta Pusat, ada keperluan lain. Di mana keperluan itu saya harus hadiri. Dan itu adalah urusan profesi saya. Nah, begitu saya meninggalkan tempat secara otomatis, Hilda pun tidak mungkin ada di sana. Tujuan untuk hadir ke sana apa? Anda juga tujuan Anda hadir di sana? Gitu pertanyaannya, sama kan? Nah, saya sebagai advokat memang saya biasa di pengadilan. Nah, gitu. Ya karena kan ketika hadir itu waktu itu kalau nggak salah sidang perdana, sama sekarang putusan kan? Kita beberapa kali datang sidang kalau memang kebetulan kami ada waktu luang. Artinya kebetulan saya ada arah di sana, ya kita lihat.
Karena sidang itu bukan sidang tertutup, kecuali sidang kasus Iya. yang tertutup sehingga ada pertanyaan kenapa Anda datang. Tapi kalau sidang yang terbuka tidak perlu dipertanyakan karena itu dibuka untuk umum, jadi siapa saja boleh. Ya, cuma pertanyaan kawan-kawan tadi kenapa ketika putusan sudah tidak ada yang ditanya tanggapan? Kami datang dan sudah saya jawab pada saat bahkan belum sidang. Jadi saat saya datang tidak lama masuk telepon dan saya harus meninggalkan karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Nah, karena kan datang di sana kan hanya mendengarkan, sedangkan ini saya harus menghadiri. Nah, mendengarkan dengan menghadiri setelah saya tiba lebih penting saya menghadiri daripada saya mendengarkan. Kalau mendengarkan saya bisa melalui rekan-rekan. Kalau menghadiri tidak bisa diwakili, harus saya sendiri yang hadir. Kalau Hilda sendiri gimana? Kenapa tujuannya? Kalau Bang Fahmi kan sebagai Jelas kuasa yang ya. ikut saya. Sama ya. Tidak Hilda, mungkin dia datang sendiri tanpa, karena kan diwakili oleh kuasa hukum. Hilda. Nah, Tadi kan ketika pemisahan bebas itu ada haru biru lah, di sana perasaan nangis, terharu segala macam. Hilda sendiri ketika melihat mereka begitu terharu dengan putusan itu, Hilda nggak lihat, sama sekali nggak ngelihat. Karena memang tadi Hilda juga pas Bang Fahmi pergi ada urusan, Hilda juga lagi ada urusan kebetulan di Bekasi. Gitu. bahkan tahu. melihat perasaannya seperti apa? Maksudnya kan ini Nanti gugatan coba Hilda. dilihatin videonya, nanti Nggak coba. tahu soalnya, makanya nggak tahu haru biru apa Oke. gitu, nggak tahu. Bang, tadi kan aku menjelaskan bahwa ini bukan keputusan final. Berarti ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa Kris ini belum murni bebas loh. Apakah seperti Bukan, itu? kalau putusan pengadilan sudah nyatakan bebas, ya itu bebas. Tapi